ada orang yang benar-benar pro di bidang OSIN IMEN yang pokoknya benar-benar istilah-istilah intelijen itu baru membimbing kita kayak yang no system. Oh, ada yang bimbing berarti kamu antek BIM. 10, Don't remain on your phone. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yoi bos-bosku, kembali lagi dengan saya Dr. Tita alias Peng Peng Peng. Nah kali ini saya mau bener-bener mau sepedaan ini sembari saya nunggu senja untuk nyore bersama Cingox dan tim rencana mau ke domestik. Kita di sini lagi take vlog sama Daniel dan hari ini kita ada sesuatu yang aneh ya. Jadi beberapa saat yang lalu atau beberapa minggu yang lalu aku Dori sama Cingox itu ngetik foto pakai 26, pakai Federal 26an di dekat Blok A pada waktu itu. Benar ya, Oke? Videonya di sini. Bisa dicek. Ada fotonya di sini. Jadi lihat dicek nih. Nah, nggak ada diduga 3 hari kemudian sebuah akun temanku bernama No System Safe itu ngomong bahwa ada akun namanya Eupodia atau Eudopia lah. Apalah itu. Ternyata dia bukan orang Jakarta, dia bisa ngulik tempat lokasiku itu berdasarkan analisa tempat, gedung sama maps. Itu ada analisanya. Jadi berdasarkan analisa geografi, bentuk bangunan dan itulah pokoknya. Dan dia membuat itu di YouTube-nya dia dan ternyata ketemu lokasi fotonya di Blok A. Orang ini bukan orang Jakarta, jadi cukup mengagetkan dia bisa detail melihat lokasi foto saya. Dan ternyata setelah saya cek, ternyata dia juga pernah melakukan itu ke fotonya Denny Sumargo di Amerika Serikat saat itu dan benar-benar tepat. Lalu saya apresiasi, saya berikan dia bonus cash, lumayan lah, nggak banyak-banyak banget, tapi lumayan lah kalau nambah kuota buat 5 bulan, itu lumayan lah. Tapi, dan saya penasaran nih orang tuh niatnya apa sih? Apakah dia mau mapping orang, atau memang dia jangan-jangan tukang kuntit, atau dia mungkin orang gabut yang hobinya ngintip-ngintip kegiatan orang, ya kan, atau lebih kuota, itu kan. Jadi langsung aja kita langsung zoom, ini udah di zoom sama timku, kita langsung present ke timnya. Namanya Eupodia. Tepuk tangan. Yo bosku, jadi kita lagi zoom. Halo dokter. Yo halo Eupodia, kalian ini bisa perkenalkan diri dulu nggak? Namanya siapa aja? Oke, namaku Bagas Salvis, aku dari Nganjuk, bukan Malang. Oke, satunya sebelahnya. Kalau saya Zikri dari Kalimantan, tepatnya di kota Barabai, dok. Berarti nggak ada orang Jakarta di sini ya? Nggak ada. Kita Iya. kan kita bertemu di Malang, dok. Bahkan Kalian kuliah di mana? kuliah di UM Malang. UM, Universitas Malang. Ya. Universitas Negeri Malang, siap. UNM. Bukan, Negeri Malang. Ya, oh, dan ini kebetulan keluarga mamahnya anak-anak Alvario itu dari Nganjuk, dari Ngawi. Jadi memang Ngawi. deket ya sama Nganjuk. Nah, jadi sekarang saya mau tanya ke kalian nih. Siap. Sebelum ke konten saya, sebenarnya keseharian kalian berdua tuh ngapain aja sih di rumah? Emang kalian kemana-mana bareng gitu? Apa karena kalian jomblo, nggak ada kegiatan, maka kalian menghabiskan waktu berdua bersama? Gak apa-apa sih, aku cuma mau jujur aja sih, keseharian kalian apa? Enggak dok, ya Allah. Enggak, ya kita satu kos dok, bukan. Jadi kita kemana-mana pasti ketemu. Nah, jadi kan. Satu kos tuh satu kamar? Enggak, aduh. Beda satu tempat tapi beda kamar. Terus gimana? Nah, dari saat itu kita dipertemukannya tuh pada momen satu kos ini. Sebelumnya kita anggapannya kayak cuma sekedar teman di kampus aja. Terus jurusannya apa kalau boleh tahu kalian berdua? Jurusan DKV dok. Sama-sama DKV kita. Sama-sama DKV, desain komunikasi visual, dok. Terus kenapa kalian memutuskan buat konten seperti ini? Memang gabut di rumah, sisa kuota, atau memang kuliahnya membosankan, atau pengen DO dari kuliah? Enggak, jadi gini dok, kan dulu kan ini waktu pertama ada ini, kan aku ngekos sama bareng di sini kan sama Zikri. Nah itu waktu PPKM Juni, PPKM waktu ketat-ketatnya itu. Nah 2020. kan kita 2020, nah kan kita di kos tuh bertiga kan, itu bener-bener gabut, gak bisa kemana-mana, keluar pun ditutup semuanya. Kita kepikiran, kan kita sama-sama DKV kan.
kenapa kita nggak bikin YouTube aja? Bikin YouTube biar progres dikit lah. Cuman mikir-mikir konten apa ya? Terus kegelisahan kita sebelum ini gara-gara lihat banyak kan selebgram tuh kayak pergi ke luar negeri, terus habis itu traveling. Nah, sedangkan kita yang nggak punya duit, kita masih mikir konten apa ya buat nyari. Terus habis itu kepikiran kenapa kita nggak, karena ini kita PPKM, terus kita nggak bisa kemana-mana, kita traveling aja deh, pakai Google Maps. Kita bikinnya pertama gitu, jadi konten Google Maps gitu. Terus kalau kita udah rancang jadi, kita mikir, tapi siapa yang mau nonton kita gitu kan? Kita kan bukan siapa-siapa. Terus dari situ kita searching kita riset lagi tentang YouTube, dapat ada channel itu namanya GeoWizard. Dia tuh Namanya siapa channelnya? GeoWizard. Dari mana itu? Itu Dari luar. luar. Dari mana, negara mana, nggak tahu? Nggak tahu. Spesifiknya Ada kurang tahu mungkin. sih. Iya. Nah, dia tuh ada satu konten, dia tuh nyari lokasi foto followernya, tapi dia tuh dalam konsepnya tuh kayak analisisnya tuh serius kayak gini. Serius. Nah, Jadi sekarang- kayak nyari penjahat gitu, Dok, kalau misalkan dia. Nah, pada saat kita ngelihat kontennya itu berpotensial dan belum ada di Indonesia, jadi kita bawa dan kita rancang, wah kayaknya kalau misalkan nyari foto doang, asiknya kita bawa happy nih, biar orang tuh nggak kayak beranggapan, wah ini kayaknya mereka ini jahat nih, nyari lokasi terus nih. Makanya kita bawa pas ke Indonesia, itu bawaannya happy, menyenangkan. Soalnya Terus yang berikutnya kalian bermodalkan berarti kan bertiga, satunya mana? Hilang. satunya Kamu itu Nggak asik. dia yang belakang layar dong. Di belakang layar dia. nggak asik ya, orangnya nggak asik ya. Bagasinya paling dikit loh ya. Dia manajernya dia ya, itulah pokoknya dia yang Iya. agak malu sih dia. Jadi dia yang ngurusin kalau misalkan chat, email, nah itu tuh dia tuh. Soalnya kita kan Itu analisanya itu berarti berdasarkan apa? Geometri, benar? Geometri dan geografi ya? Atau apa sih? Ada Iya, analisa istilahnya khusus nggak? kalau istilah khusus sih ini sebenarnya ada di dunia intelijen tuh yang namanya OSINT, Open Source Intelligence. Nah, Cuman kita kan niatnya cuman have fun kan. Kita nggak sejauh itu. Kita cuman nyari lokasi itu berdasarkan analisa dari fotonya aja. Dan kita menghindari foto itu yang di alamat lokasi rumah. Pokoknya yang bersifat privasi pribadi. mereka itu jangan. Kita cari yang dia di luar gitu. Aku tanya nih, maaf aku potong. Setelah kalian asik seperti ini, ada nggak orang-orang yang DM atau pernah menggunakan jasa kalian kayak minta tolong cari orang hilang? Atau Nah, itu minta hanya, tolong Pak. orang? itu dulu tuh kita sempat memprediksi kan, apakah nantinya kalau misalkan kita udah arahkan pasar kita untuk orang itu tuh happy aja, apakah nantinya juga ada kemungkinan bahwa orang minta cariin tentang hal-hal yang kayak dokter bilang. Nah, ternyata beneran ada, dan yang mirisnya kita tuh kayak kita bantu apa enggak ya? Itu tuh dia pernah ngirim pesan bahwa Mas atau Bang boleh minta bantuin nggak? Adik saya hilang dan selama 1 minggu, dan itu lokasinya terakhir ada di Jeko di mall ini gitu. Mohon bantuannya ya Mas, soalnya saya tidak tahu lagi mau kemana. Nah itu tuh kita kayak, waduh. Nah, terus gimana? Kayak ya kan kita gimana ya dok? Bermodalkan ya analisis dari foto aja, dan kita nggak mau, itu kan ada wewenangnya yang berwajib kan, kita nggak berani sampai ambil dari situ. Kamu tolak? Ya kita bukan tolak ya, gimana ya? Kamu tolak, tapi kamu arahkan ke berwajib kan? Iya pasti. Soalnya kalau misalkan dia malah mempercayai kita, takutnya kita kayak mendahului yang berwajib Iya. gitu. Detektif swasta tuh kan banyak tuh, ada jasa detektif swasta di Indonesia. Iya sih. Sebenarnya ada, cuma kalau misalkan kita lebih ke arah nggak membuka jasa detektifnya. Konten kita kan cuman have fun nyari lokasi dari foto, benar-benar analisa di foto. Tapi ada nggak sekarang pihak berwajib, kalau polisi atau intel hubungi kalian kayak ngajak kerjasama itu? Sejauh ini sih Kita belum seterkenal itu sih. belum seterkenal itu, dan yang kedua mungkin ada beberapa kayak para anggota yang gabut mungkin kayak kayaknya asik nih mereka nih, kita coba dong kasih foto kita. Ternyata dia tuh juga kayak antusias juga sih lebih tepatnya. Ada yang kayak gitu. Ada yang antusias juga pengen ikutan. Kita pun kaget tuh, sekelas instansi yang cukup ternama pun bahkan minta cariin foto ke kita, ya ampun. Biasanya kamu berhasil. Berhasil. Bu, kalau ini deh,
kalian tahu nggak sih endingnya ini nanti gimana? Endingnya akan ada di mana? Atau kalian berpikir kalian akan bisa segila ini sekarang? Dulu di 2020? Itu Sebenarnya mungkin kalau misalkan diprediksi bukan ada batasan ya, tapi kayaknya kita bakal ketemu nih momennya, karena kita mainnya kan main pola riding the wave terus kan. Riding the wave, nanti kayaknya kita bakal ketemu. Nah, cuma momen yang ketemunya tuh kita belum tahu kapan. Tapi pada saat yang kayak gini nih, apalagi disambut oleh dokter tuh kita kayak, waduh, ini beneran apa enggak ya, kayak gitu loh. Kayak nggak nyangka sih. Iya, soalnya saya tuh sering yang namanya ketemu kayak customer penipu, seller penipu, ya kan, ada orang kabur. Jadi orang kayak saya itu butuh sebenarnya jasa-jasa seperti ini, ya kan, sehingga nanti saya bisa memberitahukan ini ada bukti nih ke pihak berwenang, Pak Polisi, ini teman saya bisa nyari di sini, itu malah bisa berguna. Nah, yang saya tanya ini, kalian pengen endingnya ini kalau misalkan ternyata ada pihak-pihak instansi lah, entah itu DTT swasta, atau itu negara, atau itu polisi, atau itu mungkin Intel, atau bahkan mungkin BIN, yang tiba-tiba ngajak kalian kerjasama gitu, karena kalian berbakat dan kalian diarahkan, kalian terima apa enggak? Atau kalian tetap pengen fokus buat fun? Kalau misalkan dari saya pribadi ya, buat kedepannya ketika kita udah punya power atau kita udah seterkenal itu, saya sih bakal pede bilang kayaknya kita bakal terjun ke sana karena dengan alasan kita sudah kayak memenuhi syarat volunteer gitu loh, Dok. Kayak kehidupan kita udah beres, kita bakal membantu. Nah, itu momennya kalau misalkan kita bakal membantu masyarakat. Oke. Terus ada komentar dari teman-teman kalian atau kampus melihat kegiatan kalian sekarang? Kalau misalkan kampus sih beberapa dosen aja yang appreciate sih. Buat yang lain kayaknya masih belum mengenal kita nih, kayak masih mas-mas biasa aja kita nih. Semester berapa sih? Semester berapa? Semester 8, Dok. skripsi, Dok. Berarti ntar lulus, kalau udah lulus kalian akan meninggalkan ini, kalian akan kerja, akan balik kampung kan, satu Kalimantan, satunya Nganjuk, atau kalian balik kampung, atau kalian tetap jadi DKV, bergerak di bidang itu, atau kalian malah tetap menekuni bidang ini, atau gimana? Kalau misalkan kalau misalkan buat saat ini dan nantinya kita udah ngobrolin bahwa nantinya kita bakal satu spot kita bakal tinggal di Malang. Terlebih mungkin di sekitaran Malang. Jadi dari berbagai macam pertimbangan, karena kalau misalkan kita misah, kayaknya kita bakal ninggalin banyak hal yang udah kita bangun gitu loh. Jadi nanti kalau misalkan udah lulus atau segala macam, kita bakal tetap jadi satu. Jadi proyeknya tuh bener-bener jangka panjang. Kayak peler berarti, bener kan? Iya, ya. Ya kan harus diakui, kemana-mana kalian bersama, kayak peler dong. Tapi benar-benar gak sengaja, Dok, tiba-tiba kayak nyambung aja. Peler juga gak sengaja. Nah, terus habis itu pertanyaan berikutnya. Siap. Ada hal yang paling menantang dan kalian nggak ngira bakal seviral itu nggak? Selain konten saya. Kan konten saya bener-bener jeblok tuh di Reels. Sampai follower kalian meroket kan? Oh, alhamdulillah sih. Yang saya tanya, konten apa atau cara meneliti apa, tempat mana yang tokohnya siapa yang paling kalian nggak lupain dan kalian wah anjing nih gila nih segila ini. Ada satu, Dok. Ada satu. Itu kontennya tokohnya Jonathan Liandi, player ML Mobile Legend lah. Nah itu dia itu fotonya cuman bener-bener dia tuh foto backgroundnya cuman tembok kayu di Jepang. Di Jepang. Bisa di share foto di sini atau kalau enggak nanti share ke timku ya, ada di sini. Siap. Nanti kita share. Kalau nanti share ke tim yang Jonathan Liadi, nanti di share ke timku biar aku cek kontennya ini. Iya. Itu gimana ceritanya? Nah, itu bener-bener itu kan cuman belakangnya cuman tembok kayu kan. Nah kita mikirnya tuh kan kalau orang Indonesia pergi ke Jepang pasti dia tuh kan carinya tempat spot gak mungkin random di Hokkaido atau di mana, pasti dia carinya yang terkenal wisata. Dari situ kita analisa mulai wisata, mungkin kalau kayu-kayu gini nggak mungkin Tokyo dong. Tokyo kan kayak vibe-nya kota. Mungkin ini kita Kyoto. Nah, kita cari Kyoto. Kyoto kan kuil-kuil. Masuk nih. Lalu kita cari situ, muter, bahkan sampai berapa jam itu ya? Iya. Kurang lebih hampir sekitaran 2 jam, 4 jam, 5 jam kayaknya. 4 jam itu. Dan itu ketemunya bener-bener beneran di sini nih. Dan itu bener-bener di situ. Itu cuma responnya dia gimana?
di respon balik dia di komen. Kalau respon tuh dia direspon tuh kayak wah keren di TikTok. Yang apa namanya, kalau misalkan Jonathan Lian itu cuma sampai TikTok ya. Nah yang lebih dari TikTok itu sejauh ini ya Denny Sumargo, Bang Densu. Nah itu gede banget sih juga impact-nya. Gimana ceritanya? Nah jadi yang momen menarik nih yang pas Bang Denny Sumargo itu pada saat itu kan dia ngasih challenge kan di Instagram dia bahwa siapa aja yang bisa menemukan lokasi dia bakal dikasih 1 juta. Wah pada saat itu tuh kita masih bener-bener kemiskinan Dok. Bener-bener kemiskinan kita. Duit su mau tiar we, Cok. Terus kita dulu bahkan jadi sekarang udah kaya. belum. Tapi miskin juga ya. Miskin tapi bermartabat. Siapa sih? Ya, terus. Nah, pada saat itu kita ngelihat nih, wah ada challenge nih, menebak lokasi lagi bener-bener kayak konten kita banget nih. Masa kita nggak kita terobos ya kan? Pada saat itu saya yang lihat pertama kali itu abis maghrib, lihat postingannya Bang Densu itu abis maghrib. Pas saya lihat, wah ini kita harus kita gas nih. Abis maghrib, abis isya syuting, ketemunya itu sekitaran jam berapa? Jam 10-an ya? Jam 10. Baru kelar jam 10, abis itu langsung kita upload. Dah wes, gak peduli apa-apa. Abis itu tiba-tiba engagementnya tuh bener-bener kenceng banget tuh di TikTok. Di TikTok langsung. Dan sekarang totalnya kan 11 juta kan? 11 juta, ya. Terus apa feedback? Nah, feedbacknya dari situ banyak sekali tuh followers di Instagram, di TikTok, di YouTube. Nah itu naik momen-momennya pencarian atau challenge dari Bang Densu itu. Jadi dari video ini kita seneng banget sih. Sekarang setelah kalian sejauh ini dari 2020 sampai 2022, kalian udah bisa menemukan income atau pendapatan nggak dari konten yang kalian buat ini? Kalau misalkan income sih kayaknya masih belum pasti ya Dok ya. Kayak apa ya? Mungkin kadang tuh ada yang pengen minta promosiin. Ya udah, ayo kita tuh kayak ya udah ayo sini kita promosiin, kita bantu. Terus kalau misalkan kayak beberapa bulan kemarin tuh ada yang bener-bener nggak ada. Jadi kita ya udah kita bertahan hidup dari uang sebelumnya. Cukup buat makan lah. Pokoknya buat makan kita tahan-tahan, kita beliin beras segala macam. Bener-bener anak kos gitu. Jadi benar kan solusi saya kan, saya mending feedbacknya mentahan kan daripada sepatu. Mantap sekali. Tapi sepatu asik juga sih dilihat. Ya apa nih? Brengsek ya. Ini bukan dagangan anjing. Nah terus yang saya tanya nih, berarti kalian bermodalkan ini otodidak semua yang kalian pelajari? Pertamanya bener-bener otodidak, tapi pas beberapa momen kemarin pas udah naik itu ada arahan. Jadi ada orang yang bener-bener pro di bidang OSIN, IMIN, yang pokoknya bener-bener istilah-istilah intelijen itu baru membimbing kita kayak yang no system. Oh ada yang bimbing berarti kamu antek bim? Kayaknya maksudnya dikasih tahu Kayaknya ada, berarti antek bim. Berarti apa yang bimbing dia? Orang Sunda, keceplosan dia. Nanti tolong judulnya ternyata dibimbing Intel. Loh, enggak, boleh, sangat bagus sekali. Info dia dibimbing Intel. Jangan-jangan kamu sebenarnya adalah anggota Intel tapi nyamar jadi pura-pura mahasiswa kayak gini. Nggak ada yang tahu kan? Iya, nggak ada yang tahu. Ya itu orang belakang layar ini kita harus cari. Nah, terus habis itu kalian juga bergerak nggak? Kalau misal ada sayembara atau bounty kan banyak tuh konten menggunakan bounty. Kalian juga ngambil bounty-nya, ikut? Beberapa kita gaskan sih kalau misalkan bounty kayak gitu, karena apa? Kita nggak tahu kalau misalkan kita dapat hadiahnya aja kan syukur. Terus untung lagi kalau misalkan kita di kayak Bang Densu dulu kayak di bener-bener di wah ini menarik nih gitu. Wah itu tuh justru lebih senang lagi. Kalau misalkan perkara bounty. Plan ke depanmu ngapain habis ini? Setelah kayak gini plan ke depanmu apa? Sebenarnya buat saat ini sih kita tentunya bakal bikin konten kayak gini. Maksudnya dalam artian kita pasti nggak jauh dari yang namanya lokasi-lokasian. Perputaran dunia ya kan, pencarian lokasi. Nah, cuma dari sini kita juga nggak cuma stuck di satu spot. Soalnya kita pengen ngembangin lagi karena kan kita basicnya anak berarti DKV. pengembangan konten. Problem solver banget lah kita hitungannya. Lulus kuliah atau mau DO?
Waduh. Lulus kuliah sih lebih Kuliah, tepatnya. Dok. Skripsi Pokoknya- mau bayar, ngehack gitu, ngehack. Enggak. Enggak. Kita lebih ke arah fokusnya kan kita sama-sama ada kafe nih, dan kita kan ada konten YouTube kan, maksudnya masih masuk dunia kreatif dan Dok. Cuman kita tuh punya background masing-masing. Nah, kita kepikiran selanjutnya nanti kita bakal bikin studio, bukan kita bakal Jadi bikin konten. studio, lulus kuliah, skripsi digarap, dikembangin lagi, diversifikasi gitu. Ya, maksudnya Kepikiran carding nggak? Ingin buat carding, cracker kan enggak Dok. masuk web gitu. Enggak. Ngepoin gebetan. Nah nih, kalian pernah nggak menggunakan kemampuan kalian untuk hal-hal aneh? Ngepoin gebetan kalian ada di mana? Itu pernah? Nggak sampai sih Dok, soalnya kayaknya Nggak sampai, berarti pernah. maksudnya nggak sampai itu kayaknya ilmu kita bukan dipakai untuk memanfaatkan orang kita. Itu cuman bikin Terus- konten Dok. Ada dampak yang negatif nggak? Kayak ada yang maki-maki, udah punya hujatan haters, kayak saya punya haters, kamu punya haters? Alhamdulillah belum ada sih Dok, kayak sama kayak Bangsat kamu! Enggak sih, sebenarnya ada dok di TikTok tuh apalagi ya. Itu tuh kan kita Oh kalau TikTok udah lah, isinya tuh orang-orang kayak emosi ngomong secangkemnya sendiri. Apa iya sih, ngomongnya? cuma kadang tuh gini yang mereka nggak sadar pas mereka ngomongin, kan kita open submission juga kan buat mereka yang pengen fotonya dicari ya, terus dikontenin gitu. biar kita kontenin. Terus Ini maksudnya kan kita mengajak nih siapa yang mau aja nih, ya kan? Terus? Nah mereka ini udah marah-marah. Mereka ini udah keburu marah-marah, padahal foto juga belum kita kontenin, tapi mereka udah keburu marah-marah. Mana kontennya? Kok tidak ada foto saya tidak ada kayak gitu. Cek Marah. DM Bang. Cek DM, ala ini penipuan. Iya ampun, kita dibilang siapa kan tahu? Tapi kau gituin aja. Nah, itu aja sih kalau dari aku dari Opedia. Jadi aku mengucapkan terima kasih. Next aku akan buat challenge buat dia. Nanti aku akan buat clue. Jadi kan, ini seru kan katanya terima challenge. Nah, nanti aku mau di tempat yang tidak akan mereka bisa tebak. woi, Enggak, tapi pakai sepeda. Aku lagi sepeda kan ada Audax tuh. 26 Februari itu aku Audax 200 kilo. Nanti aku akan selfie tuh di sebuah tempat di Jakarta. Clue-nya di Jakarta karena Audax di Jakarta. Kalau kalian bisa dapetin tuh, kalian dapat cash lagi. Oh, ih. Seneng Sama banget. dong. Saya suka bagi-bagi, tapi cashnya nggak perlu tahu berapa. Yang penting aku akan foto di Audax. Kalian harus hafal tuh. Rute Audax itu tidak tersebar. Oke, Rute Audax siap. itu hanya tersebar buat peserta. Satu. Kedua, clue-nya cuma selfie doang tuh satu. Kalian harus bisa dapetin. Aku selfie itu tadi aku update di feed. Nah, kalian harus dapetin itu di mana. Oke, siap. Wih, challenge accept ini. Tapi ada COT-nya. Apa itu? Ada cut off time-nya. Oke. Jadi nggak bisa kalau cuma buat nunggu seminggu terus ngontenin YouTube. Nggak Oke. bisa. Aku minta itu bener dari aku post, kalian cuma waktu punya tuh 24 jam untuk nemuin aku tuh foto di mana. Oke. Sangat tertantang sekali kita. Iya, tantangan seru kan kalau bener, wow berarti emang keren. Bayangin lah, karena ini rutenya rute aneh, rute Audax yang ini tuh rute unik yang tahu cuma peserta. Dan aku fotonya nggak akan sembarangan, paling cuma selfie belakangnya putih semua. Waduh, kayak gitu. Mampus, enggak, aku enggak segila itu. Aku akan tetap kasih clue-nya. Kalian sanggup terima challenge itu? Oh, sanggup sekali. Iya. Modal pede dulu yang penting, Dok. Kalau berhasil, aku kasih cash. Wah. Siap ya, itu. Apalagi Ya, itu. ya, kalau kayak berhasil kan challenge tuh. Tapi kalau gagal, kalian kasih cash. Bukan, nggak usah. Kalian harus ngasih tahu siapa yang membimbing kalian. Itu dong. Challenge-nya nggak menantang dong kalau ini kan challenge bukan taruhan. Simpel kan, menang dapat cash, kalau kalah ngasih tahu siapa yang bimbing. Ya gitu baru keren. Oke. Kita pede, Dok. Kalau lebih bagus, nanti kita buat lebih gila lagi. 5 orang berbeda, lebih gila terus. Aku sepedaan kan aku Jakarta Jogja tuh. Siap. PP. Nah, aku foto 2 nanti, tapi aku pengen tebak warung angkringannya di manakah ini? Wah, warung manakah ini? Kota manakah? Dan siapa nama penjualnya? Mampus dong. Waduh. Oh, tapi kalau kayaknya kalau misalkan
challenge gitu ini dok ya, maksudnya ntar kita cari terus ntar kita kontenin kayak yang dokter lihat saat Nggak masalah di konten, tapi ada cut off time-nya. Jadi benar-benar kalian ngeklik cut off time. Jadi kalian nanti update story aja, ketemu dok di sini. Oke. Kita detail di YouTube gitu. Oke, Jadi siap. no settingan atau apapun, ini no settingan atau apapun. Jadi benar-benar aku udah. Oke. Aku begitu selfie, kalian cuma punya waktu 24 jam setelah selfie itu harus nemuin lokasi ini di mana. Siap. Enak kan? Sama-sama enak. Sama-sama Nanti kalau enak. press konten lagi gitu kan. Enak kan, dapat duit dari AdSense, dapat duit dari cash. Itulah dari bisnis. Tapi kalau gagal harus kasih tahu gurumu siapa. Nah, berarti akan kelihatan wah sampai Intel. Nah, tapi Aduh. nanti kalau di demo dia ikutan dulu. Oh iya dok, tambahan dikit lagi dok yang perkara apa namanya apa yang bakal dikerjain nantinya. Iya kan? Apa? Jadi ntar kita sih walaupun kita di saat ini kita masih ngonten-ngonten, masih dalam skala mencari lokasi-lokasi, kita kan tadi dalam basic kita sebagai anak desain komunikasi visual yang punya apa ya, punya porsi-porsi yang berbeda-beda tiap anaknya, itu tuh kita nanti juga bakal sesemangat apa pasar pada saat ini yaitu NFT non-fungible token gitu. Oh NFT, saya nggak main itu. Nah, tepat sekali. Saya nggak main. Saya tidak main NFT saya itu. Saya mainannya ini aja, sepatu dan frame sepeda, udah cukup. Ceria investasi itu frame sepeda. Dah, apa? Dah. Pokoknya kalau misalkan ini udah azan asar, aku mau izin sholat asar dulu. Nah, Oke, siap. nanti untuk teasernya nanti ada Dr. Tirta nantang, ya kan? Yang kedua, ternyata didikan Intel. Apakah Eopedia anti Intel? Nah, Aduh, jauh banget ya. ya, itu aja kalau dari aku. Oke, Kamu siap. nggak ada tambahan. Thank you banget. Siap. Nah, thank you banget apresiasinya waktu udah discuss sama aku. Itu aja kalau dari aku. Thank you, man. Siap dok. Thank you, Dok. Thank you dok. Yo.